Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rajab Raya Hakim, peserta PMDP 2 angkatan 34 dari Pentayan PTPN 4 Regional 7. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen fungsional. Dari fungsional ada 4 modul yang kita pelajari. Yang pertama adalah manajemen operasional, yang kedua nanti ada manajemen SDM, sumber daya manusia yang kita integrate, yang ketiga adalah perencanaan keuangan dan pendanaan perusahaan, dan yang keempat adalah operasional fungsional. Kita bahas pertama adalah manajemen operasional. Di dalam operasional kebun, pengelolaan kebun, sebagai orang planters mengelola kebun dari mulai operasional, kalau ada pembibitan, TKTB, sampai dengan pemeliharaan, sampai dengan panen, sampai dengan bahan baku yang kita kirim ke dalam faktori atau pabrik dengan mutu yang baik dan kualitas yang baik juga. Itu dalam manajemen operasional. Kebun Bentayan luasan adalah 6.309 hektar. Eksploitasi panen, pengelolaan panen, memberikan mutu, harapan memberikan mutu yang terbaik dan dikirim terhadap pabrik sehingga memberikan nilai tambah yang lebih baik. Soal manajemen operasional. Yang kedua akan kita bahas adalah manajemen human resource atau sumber daya manusia. Semua pengolahan bisnis kalau sumber daya manusianya tidak berkompeten akan sulit. Makanya manajemen secara integrate pengelolaan sumber daya manusia sangat penting. Di dalam perusahaan, yang pertama harus meningkatkan kapabilitas organisasi, strategi, budaya organisasi, job desk, job grid itu harus benar-benar secara real, secara kompetensi, secara capaian individu yang terbaik sehingga bisa menarik bakat atau talent di dalam organisasi tersebut. Empowering, planning, recruitment, assessment. Harus kita mencari mana nih bakat-bakat untuk meneruskan organisasi ke depannya. Terus yang ketiga dalam manajemen SDM terintegrate ini gimana caranya mengembangkan dan mempertahankan SDM-nya. Dengan pelatihan yang pendapatan yang lebih baik sehingga kita dapat mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga kita akan bahas perencanaan keuangan dan pendanaan perusahaan. Perkebunan kita ketahui bersama bahwa membutuhkan modal yang sangat besar. Makanya perencanaan keuangan sangat penting karena membutuhkan modal kerja yang besar. Terus ada investasinya tidak cepat balik atau keuntungannya tidak cepat balik karena harus menunggu 2-3 tahun baru tanaman yang kita tanam akan menghasilkan produksi. Makanya seorang manajer dalam mengelola perencanaan keuangan harus tahu laporan keuangan. Manajemen keuangan ini ada 2 yang kita ketahui, yang pertama adalah aset, yang kedua adalah liability and equity, kekayaan atau hutang. Kita akan tahu di mana posisi perusahaan tersebut secara aset, secara hutang, secara kekayaan bagaimana, secara hutangnya seperti apa, apakah solvable atau insolvable, liquid atau illiquid. Itu dalam pembelajaran tentang manajerial fungsional keuangan, pendanaan dan pemakaian pendanaan secara tepat, perolehan dana yang diperoleh oleh perusahaan bisa digunakan secara tepat dalam operasional dan investasi yang dibutuhkan sehingga memberikan nilai value pemegang saham yang baik. Dalam beberapa pengelolaan keuangan kita ketahui di dalam perusahaan perkebunan itu ada bagian namanya akuntansi, pencatatan uang masuk, uang keluar,
Yang kedua ada namanya bagian keuangan atau pembayaran, itu ada pembayaran. Ada bagian anggaran yang membuat suatu perencanaan keuangan. Terus ada bagian verifikasi yang memverifikasi transaksi untuk pembayaran. Dan kita ketahui bersama bahwa eksternal keuangan perusahaan bisa didapat dari perbankan, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Dari perbankan, pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, serta investasi pada produk-produk perbankan. Di pasar modal, kita bisa penjualan saham yang kita sebut adanya IPO, seperti IPO. Terus pemerintah, ya, kita patuh dengan kepatuhan, terus dengan perpajakan perusahaan. Supplier tidak bisa membantu pendanaan dalam jangka pendek. Sebagai seorang manajerial, kita harus tahu jenis laporan keuangan yang ada di perusahaan. Ada namanya laporan posisi keuangan, kita ketahui seperti sama seperti neraca. Terus ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas atau aktiva lancar. Terus ada laporan perubahan ekuitas, laporan keuangan internal yang biasa ada cost report, capaian fisik dengan aktivitas, dengan produksi, dengan sasaran atau anggaran yang setelah disediakan. Lalu ada revenue report, ya, pendapatan per segmen, dan unit profitability report, perbandingan biaya jasa terhadap anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Teman keuangan pada prinsipnya seorang manajerial dapat bisa membaca, menganalisa laporan keuangan yang akhirnya dapat bisa mengambil kesimpulan aktivitas apa yang operasional harus diperbaiki sehingga meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan laba atau profit yang lebih baik secara manajemen keuangan. Yang terakhir kita pelajari dalam manajemen fungsional adalah riset, operational riset. Perusahaan yang hebat, kita lihat di mana-mana pasti mempunyai riset atau R&D, research and development yang baik. Karena dari riset and development itulah perusahaan bisa terus bertumbuh, berkembang, ya, dari hasil temuan-temuan atau inovasi kreatif organisasinya. Mungkin itu dalam video yang ketiga dalam PLBP 2 angkatan 34. Terima kasih. Salam Planters, One PTPN, One Culture.